Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview tentang jurnal yang berjudul Pengaruh Hidden Value of Intangible Asset, Knowledge Management, dan Water Accounting terhadap Ekonomi Performance. Baik, yang pertama di sini, apakah yang menjadi motivasi atau isu research atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Itu yang pertama ada motivasi atau isu, yaitu kurangnya inovasi dan manajemen sumber daya perusahaan yang tidak dikelola dengan baik, menyebabkan perusahaan sulit bersaing di tengah-tengah persaingan global saat ini, sehingga dapat menurunkan kinerja ekonomi perusahaan yang akan berdampak pada return saham investor yang berkurang. Selain itu, keterbatasan perusahaan dalam hal pengungkapan manfaat perusahaan terhadap lingkungan dan sosial dapat menurunkan kredibilitas perusahaan di dalam investor, sehingga kinerja ekonomi perusahaan menurun. Selanjutnya di sini yaitu Beresher Gap, yaitu intangible asset dijadikan sebagai faktor signifikasi untuk menilai kinerja perusahaan. Maratins dan Lopez 2016, aset tidak berwujud tidak berkontribusi dalam membentuk nilai perusahaan. Kombin dan Suhardianto 2017. Yaitu selanjutnya, Knowledge Management merupakan informasi berharga internal yang dapat mengoptimalkan nilai atau kinerja perusahaan. Muthufello, Sahanmugam, dan Tel 2017. Canal Management tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi performance. William 2018. Perusahaan yang menggunakan water accounting memiliki nilai yang baik di mata investor karena dipandang memiliki manajemen yang baik. Krastin dan Bumits 2016. Di sini yaitu ada water accounting tidak berpengaruh terhadap persistensi laba yang menggambarkan kinerja ekonomi yang diukur dari harga saham yang biasanya dijadikan sebagai pertimbangan investor untuk melakukan kegiatan investasi. Cahaya 2016. Selanjutnya di sini yaitu ada fenomena, yaitu kinerja perusahaan banyak mengalami naik turun dikarenakan oleh beberapa faktor, di mana salah satunya ialah perusahaan yang mengembalikan keseluruhan aspek hidden value of intangible asset, menunjukkan aspek human capital yang tidak berjalan dengan baik, serta kurangnya inovasi dan teknologi pendukung sehingga perusahaan tidak mampu bersaing secara global dan perusahaan lain yang berdampak pada rendahnya economic performance dan kurangnya minat konsumen terhadap produk perusahaan. Perusahaan yang memiliki ketimpangan knowledge management menunjukkan adanya ketidakmerataan pengetahuan individu perusahaan sehingga dapat menghambat roda kegiatan perusahaan yang berdampak pada ekonomi performance perusahaan yang menurun. Serta perusahaan yang tidak menerapkan water accounting tidak memiliki pengelolaan teknik pengenalan water management sehingga biaya menjadi tidak efisien dan berdampak pada penurunan ekonomi performance perusahaan. Di sini ada kritiknya. Tidak ada kritik pada poin ini karena penelitian sudah menjelaskan motivasi atau isu penelitian research gap dan fenomena dengan baik. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu ada jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Oke, yang pertama yaitu ada economic performance, yaitu kinerja ekonomi. Perusahaan merupakan gambaran tentang kondisi suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan ekonomi suatu perusahaan yang mencerminkan kinerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi lingkungan. Fahruzi 2014. Yang kedua yaitu hidden value of intangible asset. Ada hidden value mengandisikan adanya informasi mengenai aset tidak berwujud seperti human capital, inovasi seperti merek atau brand image, teknologi dan banyak pelanggan. Februari 2008. Selanjutnya yaitu yang ketiga, apakah yang menjadi kebaruan novel inti dari penelitian ini? Adanya
pengaruh hidden value of intangible asset, economic management, dan water accounting terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 2014 hingga 2018. Meskipun banyak studi tentang pengaruh antara hidden value of intangible asset, economic management, dan water accounting terhadap economic performance, tidak ada penelitian yang menemukan bahwa secara keseluruhan variabel berpengaruh terhadap economic performance, di mana secara percile, hidden value of intangible asset atau INAVA, economic management atau KM, dan water accounting atau EA berpengaruh positif signifikan terhadap economic performance atau EP. Kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini. Penulisan sudah cukup menjelaskan nevalensi penelitian secara jelas pada bagian abstraksi. Selanjutnya yaitu apa racial question, perumusan masalah dari penelitian ini, yaitu apakah pengaruh hidden value of intangible asset, value, economic management, dan water accounting terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek atau BI periode 2014 sampai dengan 2018. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Perumusan masalah yang dijelaskan di atas merujuk pada tujuan dalam penelitian ini. Selanjutnya yang kelima yaitu apa tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh hidden value of intangible asset, value, economic management, dan water accounting terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 2014 sampai dengan 2018. Kritiknya tidak ada kritik pada poin ini. Penelitian sudah jelas dalam mengungkapkan tujuan penelitian. Selanjutnya yang keenam yaitu apakah kontribusi dari penelitian ini, yaitu dalam penelitian ini fokus pada menjelaskan hubungan antara hidden value of intangible asset, value, economic management, dan water accounting terhadap economic performance. Water accounting dan economic management merupakan informasi yang berharga bagi internal perusahaan yang dapat mengoptimalisasi nilai dan kinerja perusahaan serta aset yang tidak berwujud. Ya, diyakini oleh para peneliti memiliki peran penting terhadap ekonomi performance. Kritiknya itu peneliti hanya menjelaskan kontribusi penelitian secara general saja tidak lebih spesifik. Seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi atas dampak penelitian terhadap pemegang saham, stakeholder. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, yaitu apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada stewardship theory, yaitu mengenai situasi para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Yaitu yang selanjutnya, yaitu yang kedua, yaitu ada stakeholder theory, yaitu mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para stakeholder dapat memilih untuk menggunakan informasi tersebut atau tidak menggunakan informasi tersebut. Selanjutnya yang kedelapan yaitu jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan peneliti yang sedang dilakukan. Yaitu yang pertama yaitu ada teori stewardship. Hubungan teori stewardship dengan peneliti ini yaitu berhubungan dengan variabel economic performance, di mana teori stewardship menjelaskan bahwa manajemen tidak hanya termotivasi untuk tujuan pribadi, namun lebih pada pencapaian kinerja perusahaan yang dikelolanya. Hubungan antara ekonomi performance adalah adanya sikap manajemen dan dalam menjadikan ekonomi performance perusahaan tampak baik. Manajemen sebagai pengelola perusahaan melakukan cara terbaik untuk meningkatkan kinerja ekonomi ekonomi performance perusahaan pada prinsipnya sebagai dasar pertanggungjawabannya. Selanjutnya di sini yaitu ada teori stakeholder, yaitu hubungan teori stakeholder dengan peneliti ini yaitu hubungan dengan variabel hidden value of intangible asset dan variabel economic management. Hubungan yaitu kedua variabel tersebut bersifat sukarela sehingga berdasarkan teori stakeholder nilai tersembunyi dari intangible asset dapat diungkapkan atau tidak itu tergantung dari kepentingan dari stakeholder sendiri. Value dari nilai tersembunyi aset tidak terwujud, dan knowledge management
tersebut dapat mendorong nilai ekonomi performance untuk kepentingan stakeholder. Selanjutnya itu yang terakhir, teori legitimasi, yaitu hubungan dengan peneliti, yaitu hubungan dengan variabel water accounting, di mana teori legitimasi berhubung dengan pemenuhan aluran-aluran atau aturan-aturan oleh perusahaan yang mengindikasi adanya pengungkapan water accounting sebagaimana dari environmental management accounting yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para investor terkait dengan kegiatan investasi yang dilakukan di perusahaan. Di sini ada kritiknya, itu tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan keterkaitan dengan teori yang digunakan dengan peneliti yang dilakukan. Yang kesembilan yaitu buatlah gambar kerangka konseptual, yaitu di sini ada kritiknya, itu peneliti tidak menggambarkan kerangka konseptual dengan peneliti ini. Gambar kerangka konseptual di atas merupakan hasil pemahaman reviewer. Yang ke-10 yaitu apakah hipotesis penelitinya, yaitu di sini ada H1, H2, H3. Di sini ada kritiknya, yaitu tidak ada kritik antara poin ini. Peneliti sudah menjelaskan hipotesis penelitiannya dengan jelas dan bisa dipahami. Yang ke-11 yaitu jelaskan metode penelitian yang digunakan, rencana penelitian, definisi operasional, variabel, dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Selanjutnya yang ke-12 yaitu jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Yaitu di sini kritik, peneliti tidak menampilkan persamaan regresi dalam penelitiannya. Persamaan regresi di atas merupakan saran yang coba disampaikan oleh reviewer. Selanjutnya yang ke-13 jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskripsi, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, jelaskan hipotesis yang terbukti dan tidak terbukti, dan pembahasannya. Yang pertama yaitu ada statistik deskriptif, yang kedua itu hasil uji kelayakan model, dan yang terakhir yaitu uji hipotesis atau uji T. Selanjutnya yaitu yang ke-14, apakah simpulan keterbatasan dan implikasi dari penelitian, yaitu simpulan penelitian. Tujuan dari penelitian adalah untuk menguji pengaruh hidden value intangible asset, management, dan water accounting terhadap ekonomi performance. Peneliti ini menggunakan 9 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan regresi data panel, maka diperoleh kesimpulan bahwa sebagai berikut. Yang pertama yaitu hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H1 terbukti diterima bahwa variabel value of intangible asset memiliki pengaruh positif terhadap ekonomi performance. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis T yang memiliki probabilitas dan menjawab rumusan masalah yang ada bahwa ketika perusahaan memiliki nilai hidden value of intangible asset yang tinggi sebagai nilai tambah perusahaan, maka dapat meningkatkan nilai ekonomi performance. Yang kedua yaitu hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H2 terbukti diterima bahwa variabel ekonomi manajemen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ekonomi performance. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yang memiliki probabilitas dan menjawab rumusan masalah yang ada bahwa jika perusahaan memiliki ekonomi manajemen yang baik, kegiatan operasional perusahaan dapat meningkatkan nilai ekonomi performance. Selanjutnya yang ketiga itu hasil pengujian regresi data panel menunjukkan H3 terbukti diterima bahwa variabel water accounting memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ekonomi performance. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis T yang memiliki probabilitas dan memiliki perumusan masalah yang ada bahwa ketika perusahaan mengungkapkan pengukuran water accounting, perusahaan telah memenuhi norma yang berlaku di masyarakat atas pengungkapan terhadap lingkungan, sehingga keterbilitas perusahaan di mata masyarakat tinggi dan dapat
meningkatkan nilai ekonomi performance. Nah, di sini yaitu ada kritiknya, tidak ada kritik pada poin ini karena peneliti sudah menjelaskan kesempurnaan hasil dari penguji variabel di awal dan dilanjuti dengan penjelasan hasil penguji. Selanjutnya yaitu keterbatasan peneliti. Pada jurnal penelitian ini, peneliti tidak menuliskan keterbatasan penelitiannya, sehingga kami selaku para reviewer jurnal peneliti menambahkan dan menyimpulkan keterbatasan dari penelitian sebagai berikut. Yang pertama itu periode penelitian dilakukan dan digunakan hanya selama 4 tahun dari 2014 sampai 2018. Yang kedua, peneliti ini hanya menggunakan 4 variabel yaitu hidden value of enable asset, chronology management, dan water accounting terhadap economic performance dengan masing-masing variabel hanya menggunakan satu proxy. Dan C yaitu implikasi penelitian nggak ada, yaitu kritiknya peneliti tidak menjelaskan implikasi dari peneliti yang dilakukan sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder terhadap pengaruh hidden value of intangible asset, chronology management, dan water accounting terhadap economic performance. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan review jurnal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.